Apakah doa kita jarang atau tidak pernah terkabul? Apakah kita merasa ibadah yang kita lakukan tidak mempunyai manfaat apapun? Apakah Allah membutuhkan ibadah kita atau justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya? Apakah sebenarnya yang kita butuhkan dari ibadah kepada Allah? Surga, kekayaan, kekuasaan, atau suami, istri, serta anak? Apakah kebutuhan kita itu sudah terpenuhi atau belum? Mengapa akhlak dan nasib kita tidak menjadi lebih baik dengan menjalankan ibadah? Temukan semua rahasianya di dalam pengajian ini. Jangan merasa telah menjadi manusia paling pandai sedunia. Jangan pernah merasa telah menjadi manusia paling benar sedunia. Ikutlah pengajian ini, maka insya Allah, Allah akan memberi hidayahnya bagi kita, untuk menyadari ketololan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa kita sekarang ini masih perlu mengaji kepada Khidir? Bukankah kita sudah memiliki dua pegangan utama, yaitu Al-Quran dan hadis, ditambah dengan banyak kitab-kitab agama dari para ulama terkenal? Apakah semua itu belum cukup untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan cukup atau belum itu tergantung kepada individu masing-masing. Jika kita sudah merasa cukup, maka tidak akan ada orang yang bisa melarangnya. Demikian pula jika terjadi sebaliknya. Jika kita sudah merasa cukup, maka otomatis kita tidak berusaha untuk mengetahuinya. Tetapi jika merasa belum cukup dan merasakan ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita, serta mengalami kesulitan dalam memahami makna terdalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka kita akan terus berusaha untuk mencari tahu bagaimana mengaji kepada Khidir itu, dan berharap dapat menggunakan hasil mengaji itu untuk memahami makna Quran dan hadis. Selain itu, jika sudah mencukupi, mengapa Al-Quran mencantumkan kisah Nabi Musa dan Khidir? Kisah ini tentu bukan sekedar dongeng pengantar tidur belaka, melainkan pelajaran untuk kita yang bisa berpikir. Salah satu hikmah kisah itu adalah bahwa kita sebagai pembaca dan yang percaya pada Al-Quran, juga diingatkan untuk mengaji kepada Khidir sebagaimana Nabi Musa melakukannya. Sebelum bertemu Khidir, Nabi Musa merasa dirinya paling alim, persis seperti kita sekarang. Kita sering merasa cukup hanya dengan membaca atau menghafal kitab agama, lalu menganggap diri kita mampu menjawab segala persoalan di dunia maupun di akhirat. Namun, apakah jawaban kita selalu benar? Sama sekali tidak kita renungkan. Kita selalu beranggapan bahwa apa-apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis selalu benar, di segala tempat, waktu dan keadaan. Bukankah Al-Quran adalah obat bagi manusia, dan sebagai obat ia mempunyai khasiat tertentu dalam mengobati penyakit tertentu? Sedangkan sebagaimana kita tahu, bahwa tidak semua orang mengalami penyakit yang sama, setiap orang mempunyai keadaan jasmani dan rohani, pendidikan, sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Selain itu, situasi dan kondisi lingkungan manusia juga berbeda-beda, tergantung ruang dan waktunya. Sehingga semua ini memerlukan obat dan penanganan yang berbeda dalam mengobati penyakit manusia. Ditambah lagi kita sedikit pun tidak mau memikirkan, kalau memang benar seperti itu keadaannya, mengapa keadaan umat Islam sekarang terpuruk, baik dalam bidang iptek, bisnis ataupun yang lainnya.
sangat ketinggalan dari umat-umat lain di dunia, padahal sejak dahulu umat Islam telah menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Melihat hal ini, tentu kita akan berpikir pasti ada sesuatu yang tidak tepat dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, yang kemudian berlanjut kepada ketidaktepatan dalam penerapannya sehari-hari, sehingga secara perlahan tetapi pasti umat Islam akan tertinggal dari umat lain. Selain itu dalam kisahnya, Nabi Musa yang hanya berpegang pada ajaran lahiriah kitab suci sering menyalahkan tindakan Khidir. Hal ini menunjukkan keterbatasan pemahaman lahiriah saja terhadap teks-teks kitab suci. Lalu apakah ajaran agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis belum cukup bagi kita? Bukankah kita sekarang ini masih kesulitan menjalankan semua ibadah dan perintah di dalamnya? Bagaimana nanti jika masih harus ditambah dengan mengaji kepada Khidir? Sebenarnya, ajaran dalam Al-Quran dan hadis lebih banyak menjelaskan aspek lahiriah, yaitu bagaimana cara beribadah. Namun, Al-Quran tidak selalu menjelaskan secara detail mengapa ibadah itu dilakukan. Inilah aspek batiniah yang sering terlewat. Selain itu dengan mengaji kepada Khidir, tidak membuat kita menambah-nambah ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi justru dengan mengaji kepada Khidir, kita sedang menjalankan salah satu ajaran di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai tingkat kesulitan yang dialami dalam menjalankan ajaran Islam, yang masih harus ditambah lagi dengan menjalankan ajaran Khidir, hal itu memang sudah menjadi hukum alam, bahwa untuk memperoleh sesuatu yang tinggi harus dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar pula. Tidak ada sesuatu yang besar bisa didapatkan dengan cara mudah, kecuali dengan jalan dosa. Selain itu dalam kisah Khidir, Nabi Musa selalu bertanya, mengapa Khidir melakukan sesuatu, bukan bagaimana. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Musa, meskipun tinggi, belum mencakup alasan terdalam dari perbuatan-perbuatan itu, dan jangan lupa bahwa pertanyaan Musa itu selalu didasari oleh pemahamannya terhadap kitab suci secara lahiriah, bukan batiniah. Hal itu pula yang menyebabkan Musa menganggap dirinya adalah orang yang paling alim sedunia, persis sama seperti kita. Hanya saja kita tidak berani mengatakannya secara terus terang, dan karena kita bukan nabi, maka Allah tidak menegur kita untuk menemui Khidir, karena bukankah hal itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, perkara kita mau memikirkannya atau tidak itu soal lain. Kalau begitu, apa sebenarnya yang kita pelajari dari Khidir? Bukankah kita sudah mengetahui alasan perbuatan Khidir dari Al-Quran? Dari kisah Nabi Musa, kita memahami bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal gaib, seperti masa depan seorang anak yang durhaka. Nabi Musa pun tidak mengetahuinya, hingga Khidir menjelaskan hal tersebut. Selain itu kalau kita hanya memahami ketiga kasus Khidir dan Musa itu secara lahiriah saja, lagi-lagi kita terjebak ke dalam persoalan lama, yaitu kita tidak mampu menembus batas ke dalam ilmu Khidir, tetapi terus berputar-putar dalam lingkaran ilmu Musa. Bukankah kalau kita hanya memahami secara sempit kisah Khidir dan Musa, maka kita hampir-hampir tidak mendapatkan manfaat apapun dari ayat Al-Quran selain hanya sebagai dongeng pengantar Khidir? Padahal kita mengetahui bahwa Allah telah menegur orang-orang kafir zaman dahulu, yang telah menganggap ayat Al-Quran hanya sebagai dongeng saja, dan ironisnya kita sekarang justru memperlakukan ayat-ayat Al-Quran sebagai dongeng saja. Kalau tidak percaya,
lihat saja ceramah agama yang membicarakan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita akan segera menyadari bahwa sang penceramah itu ternyata sedang mendongengkan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana orang tua kita mendongengkannya kepada kita saat masih anak-anak. Selain dari itu, jika kita menganggap sudah memahami alasan Khidir membunuh anak kecil, lalu apakah kita pernah bertanya dari mana Khidir mengetahui masa depan anak kecil itu, dan mengapa harus dibunuh? Mengapa tidak diberi pendidikan agama saja? Hal inilah yang seharusnya kita pelajari dari kisah Khidir dan Musa yang sebenarnya bukan sekedar dongeng belaka sebagaimana sering orang memperlakukannya, baik secara sadar atau tidak. Karena jika menganggap Al-Quran bukanlah sekedar dongeng orang zaman dahulu, seharusnya kita bisa memperoleh manfaat konkret di dunia dan akhirat, bukan sekedar hikmah atau suri teladan seperti dongeng kancil mencuri timun. Sebagai tambahan, bahwa sebenarnya ilmu Khidir tidaklah bertentangan dengan ilmu Nabi Muhammad, tetapi justru ilmu Nabi Muhammad adalah kombinasi ilmu Musa dan Khidir. Jadi, mengaji kepada Khidir termasuk perintah dalam Al-Quran. Itu kembali kepada kita. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jika merasa cukup dengan aspek lahiriah saja, seperti mengetahui cara beribadah tanpa memahami alasan yang mendasarinya, maka tidak perlu berguru kepada Khidir, cukup kita mengaji kepada Musa, sebagaimana kita lakukan selama ini. Namun, jika ingin memahami makna lebih dalam, maka berguru kepada Khidir adalah langkah yang perlu. Namun perlu diingat jika hanya memahami Al-Quran dan hadis secara lahiriah, kemudian menjalankan ajaran dan beribadah sesuai dengan pemahaman tersebut, maka pertama-tama yang perlu kita sadari, bahwa pemahaman kita itu tidak ada bedanya dengan pemahaman para ahli agama Islam, yang bukan pemeluk agama Islam. Mereka hanya mempelajari ajaran sebagai pengamat luar saja. Mereka banyak mengetahui tentang ajaran puasa, tetapi tidak pernah sekalipun merasakan berpuasa itu seperti apa, apalagi mampu memperoleh manfaat jasmani dan rohani dari ibadah puasa. Bukankah keadaan ini sama persis seperti kita, di mana kita hanya mengetahui dan menghafal ajaran puasa tetapi tidak sedikit pun memperoleh manfaat jasmani dan rohani dari ibadah tersebut? Sehingga mengaji kepada Khidir adalah sebagai pintu untuk dapat memahami makna terdalam dari ajaran puasa serta berusaha memperoleh manfaatnya, baik jasmani maupun rohani, di dunia dan di akhirat. Apakah Khidir masih hidup? Bukankah semua makhluk bernyawa akan mati, termasuk Khidir? Pertanyaan ini menunjukkan keterbatasan pemahaman kita yang masih terfokus pada hal-hal lahiriah. Sebagaimana Nabi Musa bertanya berdasarkan apa yang diajarkan kepadanya, kita pun seringkali berpegang pada pemahaman literal. Mengaji kepada Khidir berarti melampaui pemahaman Musa. Mengenai apakah Khidir masih hidup atau tidak, itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk mengetahuinya saat mengaji kepada Khidir. Karena kalau Khidir sudah mati, bagaimana kita bisa mengaji kepadanya? Sedangkan kalau masih hidup, berapakah usianya? Kapan ia akan meninggal? Apakah umurnya sangat panjang, sepanjang umur dunia? Bukankah di dalam Al-Quran hanya dikatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi manusia untuk berumur panjang?
Di mana Khidir berada? Bagaimana kita bisa menemukannya? Sangat sedikit orang yang berhasil bertemu Khidir, dan bahkan dari yang berhasil bertemu pun, banyak yang tidak mampu mengenalinya atau mengikutinya. Kisah ini sering dianggap kontroversial dan membingungkan, sehingga banyak yang menyerah sebelum mencapainya. Yang sering kita dengar dari ceramah-ceramah atau dari membaca buku-buku agama, meskipun sebenarnya tidak ada bukti konkret bahwa orang yang berceramah atau menulis buku tersebut pernah bertemu dengan Khidir. Oleh karena itu sering dikisahkan bahwa beberapa orang berhasil menemui Khidir dalam berbagai penampilan yang bermacam-macam, bahkan cenderung aneh. Selain itu mereka juga sering mendapatkan wejangan, amalan wirid, ataupun pusaka yang paling ampuh sedunia, baik dalam bidang jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat. Namun, untuk mengetahui hal yang sebenarnya, kita harus berjuang mati-matian, dan memeriksa segala sesuatunya dengan cermat. Baru setelah itu kita bisa mengetahui keadaan Khidir yang sebenarnya. Sedangkan untuk mengetahui lokasi Khidir berada, dapat kita ketahui insya Allah dengan jalan menafakuri ibadah-ibadah serta ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dan tidak lupa dengan terus mengikuti channel ini. Jika kita berhasil bertemu Khidir, apa yang perlu dipersiapkan serta dilakukan agar tidak bernasib seperti Nabi Musa? Pelajaran utama dari kisah Musa dan Khidir adalah bahwa mengaji kepada Khidir tidak sama dengan mengaji kepada Musa. Mengaji kepada Musa berfokus pada mendengar dan menghafal ajaran saja. Setelah itu kita disuruh menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan, persis seperti robot, sehingga kita sama sekali tidak menggunakan otak kita untuk berpikir, padahal kemampuan inilah yang membuat manusia menjadi khalifah di bumi dan membuat malaikat bersujud. Sedangkan mengaji kepada Khidir memerlukan pendekatan berbeda, termasuk kesiapan mental untuk menerima pelajaran yang tidak biasa dan bersifat mendalam, pelajaran yang tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi berkaitan langsung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa, proses pendidikan manusia itu terdiri dari berbagai tahapan, yang dimulai dari tahapan imitasi atau meniru, segala sesuatu yang diajarkan kepada kita, di mana hal ini sudah kita lakukan saat kita masih anak-anak. Saat itu kita diajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tanpa boleh sedikitpun membantahnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan modifikasi, yaitu tahapan di mana kita mulai belajar memodifikasi apa-apa yang telah diajarkan kepada kita, di mana hal ini kita lakukan saat kita mulai bersekolah. Pada saat itu kita mulai belajar memikirkan segala sesuatu yang diajarkan guru kita, jadi tidak sekedar menghafal saja. Dan yang terakhir adalah tahapan kreasi, di mana hal ini terjadi saat kita belajar di perguruan tinggi dan bekerja. Saat itu kita mulai membuat sesuatu yang baru, dan lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa mengaji kepada Khidir adalah termasuk pada proses belajar tahapan kedua dan ketiga, bukan tahapan pertama atau yang sering disebut tahapan syariah. Setelah berguru kepada Khidir, apa yang akan kita peroleh? Apa yang kita peroleh bergantung pada niat dan tujuan kita. Jika yang datang kepada Khidir adalah orang yang terobsesi pada dunia, maka Allah mungkin memberikan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu kita sering menemui di masyarakat seorang ahli agama, mempunyai harta, kekuasaan bahkan istri yang banyak. Hal demikian itu terjadi karena ada kemungkinan ahli agama itu, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam,
sangat merindukan hal-hal duniawi tersebut, dan tentu saja tidak semua ahli agama seperti itu, ada juga karena alasan lain. Namun, mengaji kepada Khidir adalah proses untuk memahami hal-hal yang lebih mendalam, bukan sekedar mendapatkan ilmu duniawi, zikir ampuh, atau benda pusaka, meskipun hal-hal duniawi tersebut bukan tidak mungkin diperoleh, tetapi hal-hal duniawi tersebut hanyalah sebagian saja dari perbendaharaan ilmu Khidir. Setelah berguru kepada Khidir, apa yang harus kita kerjakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu perjalanan mengaji hingga tuntas. Insya Allah, jawabannya akan terungkap seiring proses tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.